Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Hanifah Humaira dari program studi psikologi Universitas Mula Warman yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa ke Universitas Pancasila Tegal dan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari bimbingan konseling karir. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang teman yang pernah berkecimpung di dunia pekerjaan. Kepada Nurul Indriani, mungkin boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indriani, salah satu mahasiswa dari program studi teknik industri Universitas Mawakan. Saya pernah memiliki pengalaman kerja untuk mengajar les privat matematika pada anak kelas 6 SD. Jadi saya akan langsung ke pertanyaannya ya. Ya, Sebentar ya. Dulunya memulai kerja mulai dari tahun berapa, Nurul? Saya mulai itu di tahun 2021 awal, sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum eh, anak SD itu melangsungkan ujian nasional. Oh, jadi pada saat itu masih ada ujian nasional. Iya. Oke. Oh, Eh, sorry. Maksud saya ujian sekolah untuk lulusan. oh ya. Eh, di mana dulunya mulai bekerja? Maksudnya memulai les private-nya di mana? Oh, kalau saya itu les privatnya itu nggak ikut suatu instansi ya. Jadi saya ini istilahnya tuh berjalan sendiri. Terus juga saya bukan yang buka kayak di rumah gitu, saya buka untuk ngajar gitu dan muridnya datang. Tapi saya yang datang ke rumah murid saya. Sangat rajin ya. eh Pengalaman pertama kali bekerja tuh rasanya gimana? Apa yang kayak mungkin bisa sharing gimana perasaannya pertama kali bekerja, kayak pertama kali ngajarin anak-anak anak-anak SD matematika gitu. Experience-nya Eh, gimana? yang per- oh ya, yang pertama itu pasti kaget ya, sama dunia kerja. Oh, ternyata gini ya, capek juga. Terus tuh dulu saya tuh dulu punya pemikiran, tenaga pengajar paling mudah itu tuh di uh, guru-guru yang ngajar SD. Kenapa? Karena saya pikir materinya tuh mudah aja gitu loh, kayak cuma ngajarin ini loh penambahan, ini loh pembagian, ini loh cara pangkatkan, gini loh cara akarkan. Dan itu tuh kayak masih tipe yang sederhana kan, bukan yang kamu udah masuk ke Pitagoras, trigonometri atau dan lain-lainnya. Jadi tuh saya merasa enak banget ya guru SD cuma ngajar anak SD gitu kan. Hmm? Pas saya coba masuk ngajar, nah di sini pas saya coba ngajar ternyata saya ini dapat murid yang benar-benar kayak mulai dari nol gitu loh. Karena gimana ya, untuk saya pribadi kelas 6 SD itu menurut saya hafal perkalian, tahu cara pembagian dan lain-lain itu kayak udah hal wajar untuk anak kelas 6 SD. Tapi ternyata pas saya lihat, wah ternyata ada juga ya anak kelas 6 SD yang belum hafal perkalian, nggak tahu gimana cara pembagian, nggak tahu gimana sih cara melakukan perkalian bersusun. Nah di situ artinya saya harus ngajarin dia dari nol selama waktu kurang lebih 2 bulan sebelum dia mau melangsungkan ujian sekolah. Nah di situ saya harus putar otak nih, gimana caranya nih ngajarin dia dengan cara simple yang bisa dipahamin sama anak SD, tapi dengan materi yang terhitung itu nggak sedikit. Sedangkan perkalian itu di kelas 3 SD kan udah diajarin, dan pembagian itu mulai diajarin di kelas 4. Sedangkan dia memulai segalanya itu di kelas 6 yang notabene tinggal 2 bulan lagi menuju ujian sekolah. Nah di situ saya agak kaget sih, kayak saya ngajarin dia 10 soal aja itu butuh waktu sampai 2 jam ternyata.
Dan itu saya juga pertemuan berikutnya waktu ketemu dia saya tanya-tanya lagi kan, paham nggak caranya yang ini kemarin, coba kita ulang ya, saya kasih soal yang berbeda, ternyata tuh dia masih bingung. Saya kasih dia tugas, kamu harus ngapalin nih tabel perkalian dari 1 sampai 10 dalam waktu 1 minggu. Sebenarnya kultur shock saya lagi tuh waktu kerja ngajar les ini itu orang tuanya, karena saya pikir kan ada saatnya ketika anak ini nggak ngerti kan, paling nggak tuh kasihlah dukungan gitu loh. Ini enggak, orang tuanya tuh juga pengennya nih, saya pengen nih anak saya nih langsung bisa nih matematika, dia ngomong begitu ke saya. Sedangkan saya ngomong kan, kalau begini memang harus sering latihan, terus juga harus sering hafalin gitu, kayak rumus, kayak apa cara-caranya, terus tuh kayak perkaliannya gitu kan. Aku udah ngasih saya udah ngasih sudah ngasih pengarahan gitu kan kepada orang tua itu. Terus juga setiap saya ngajar ada orang tuanya di situ ngawasin anaknya itu pasti gugup dan takut banget setiap saya tanya, anaknya tuh nggak berani jawab. Terus tuh kalau misalnya anaknya diam, pasti orang tuanya tuh kayak gini, kayak bilang, jawab itu aja kok nggak ngerti gitu loh, pasti digitukan. Jadi saya mikir kok begini ya, terus saya bilang nggak apa-apa, mungkin juga belum paham gitu kan. Itu saya pelan-pelan lah ngajarin dia gitu dari nol. Saya kagetnya di situ sih, oh ternyata ngajar privat nih bukan cuma ngajar aja, terus tuh bukan cuman kayak kelas 6 SD udah ada bahan tinggal persiapan ujian kayak latihan soal aja. Ternyata ada juga loh anak yang memang belum ngerti dari awalnya gimana. Terus tuh juga ada anak yang kena tekanan dari orang tuanya, saya pengen kamu ujiannya bagus ya, saya pengen kamu masuk SMP di sini ya, saya pengen kamu masuk kelasnya kelas unggulan ya. Ternyata di usia yang terbilang kecil juga tuh ternyata dia juga punya tuntutan gitu. Jadi saya mikir, terus di situ saya ubah mindset saya, ternyata guru yang paling sulit itu mungkin yang paling pertama itu pasti guru PAUD ya, karena memang susah ya ngajar anak-anak yang kecil. Terus yang kedua itu memang guru SD, karena ternyata memang materinya sederhana tapi juga pola pikir anaknya ini belum berkembang gitu. Jadi mau semudah apapun materinya, kalau misalnya anaknya ya susah nanggap gitu ya, jadi susah juga. Dan juga kebanyakan anak kecil kan pengennya main ya, main belum mikirin gitu loh, oh saya mau masuk SMP ini, mau masuk SMA ini, nanti mau kuliah di sini gitu loh. Itu mereka ya cuma main-main aja gitu. Jadi setiap dikasih tugas juga mikir, apalagi anak sekarang ya, ini juga ya anak sekarang itu sukanya carinya tuh di Google gitu kan, kayak gampang aja cari di Google. Nah di situ juga saya kaget, dia minat literasinya jadi semakin berkurang. Tapi semenjak saya ngajar dia, saya kasih tahu nih halaman ini di halaman segini, ini di halaman segini. Ternyata udah di dekat minggu-minggu terakhir saya ngajar, dia itu kalau misalnya saya tanya, dia bakal buka rumus di buku itu, dia nggak buka Google lagi gitu. Wah, alhamdulillah ya, jadi akhirnya anaknya mau berkembang dan akhirnya bisa jadi lebih bagus ke depannya ya. Semoga lebih bagus ke depannya juga ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih Nurul tertarik jadi guru private? Apakah karena ada basic di sana atau mungkin menyukai anak kecil dan semacamnya, jadi kayak tertarik mau jadi gurunya mereka, atau ada hal lain sehingga tertarik menjadi guru? Awalnya itu kan saya kan gapir ya. Nah di situ kan saya 1 tahun nih nggak ngapa-ngapain, jadi kerjaan saya itu ya cuman kayak rebahan, terus scroll Twitter, nonton film, nonton series, gitu-gitu aja. Kadang saya kalau lihat resep-resep gitu, masak gitu kan. Nah terus pada suatu hari kakak saya ini datang ke saya nanya, kamu mau nggak ngajar les matematika anaknya temennya kakak saya kan. Terus saya tanya, kelas berapa? Terus katanya kelas 6 katanya gitu kan. Gampang aja, sebentar aja, itu lagi cuman berapa bulan lah sebelum dia ujian kelulusan gitu kan. Terus saya pikir kan, matematika gitu, terus matematika SD juga. Jadi tuh karena saya memang suka ya hitung-hitungan ya, walaupun terdengar aneh, saya suka hitung-hitungan. Tapi semenjak trigonometri dan kalkulus menyerang, ya begitulah. Jadi saya pikir,
ya udah mending sambil ngajar aja lah daripada gini-gini aja di rumah, lumayan juga dapat penghasilan kan gitu. Jadi di situ saya memutuskan untuk untuk melakukan tes privat ini itu pertama karena memang ditawarin, kedua karena memang saya suka matematika, terus yang ketiga itu untuk mengisi waktu luang saya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat ya. Lalu lanjut pertanyaan berikutnya. Di sini kan berarti Nurul awalnya nggak ada pengalaman di dunia, sebelumnya nggak ada pengalaman jadi guru. Jadi selama Nyun jadi guru tuh, cara survive-nya bisa bertahan sampai 2 bulan tuh apa sih yang bikin Nyun yakin gitu? Nyun maksud saya Nurul. Awalnya saya pengen berhenti ya awalnya, karena memang saya kaget sih karena wah susah banget gitu loh. Apalagi waktu saya pulang itu tuh kayak saya tuh langsung tertekan gitu, karena ya ampun saya bilang kok nggak paham apa-apa sih anak ini gitu kan. Terus saya tuh juga sebenarnya terus gini ya, saya ngajar satu anak nih, terus satu anak ini aja pas saya pulang tuh sih udah capeknya tuh capek banget, kayak lemes gitu, kayak semua ATP saya ini tergunakan untuk ngajar dia gitu kan. Terus si ibunya ini nawarin, katanya dia punya teman anaknya juga nggak pintar matematika, minta diajarin sama saya. Dia bilang bisa nggak ngajarin anak saya pagi, ngajarin anaknya teman ibu ini malam. Di situ saya nolak sih secara halus karena saya nggak sanggup, karena saya di kepala saya langsung wah kalau anak satu ini itu saya udah capek, kalau dikuadratin gimana ini, kalau anak ini ada 2 orang. Nah terus jujur saya lupa di minggu keberapa ya, saya tuh sebenarnya tuh pengen resign aja kan karena udah nggak sanggup, karena nggak ada perkembangan gitu loh dari anaknya juga. Setiap saya suruh hafalin dia tuh ya masih gitu, masih nggak ingat, terus tuh kayak ketawa-ketawa aja gitu kan. Nah sampai ya itu yang saya bilang itu, sampai di minggu keberapa gitu ada ibunya, mamanya dia duduk dekat kami waktu ngajar. Nah itu mamanya marahin dia. Di situ saya langsung tergerak gitu loh, hati saya kayak kasihan juga kalau misalnya saya berhenti terus tuh nanti dia nggak nemu nih guru privat gitu kan, nggak nemu guru les buat matematika, terus dia tetap dituntut gitu sama mamanya sendiri. Kalau saya nggak nolong kasihan juga dia, mana masih kecil gitu loh. Ada saya aja mamanya dia marahnya begitu. Saya mikir kok misalnya saya nggak ada gimana ya dia dimarahin sama mamanya ya, saya mikir gitu. Jadi di situ saya bilang berarti di sini saya nggak boleh nyerah nih, saya harus bantu dia sampai dia benar-benar bisa. Paling nggak dia punya bekal nih, udah hafal perkalian, udah tahu cara pembagian, udah tahu cara ngakarin, cara nguadratin, buat bekal dia masuk ke SMP. Jadi itu sih yang bikin Menghela napas panjang. Eh, dari pekerjaan ini ada nggak skill yang menurut Nurul sendiri bertambah atau mungkin menemukan skill yang baru gitu? Ada nggak kayak skill kayaknya gue makin pintar matematika nih, atau enggak kayaknya gue nemu cara yang bagus nih buat jadi guru gitu? Ada nggak? kalau skill yang pertama apa ya, lebih ke public speaking ya, karena saya juga kan secara yang saya kalau ngomong itu tuh kadang bingung gitu ngomong sama orang. Makanya saya dulu tuh gak pernah tertarik mau masuk ke pendidikan kalau mau kuliah tuh. Karena kenapa? Karena saya pikir saya ini komunikasi sama orang aja tuh kadang aneh gitu loh, bingung nyampainnya nih gimana ke orang ini. Itu saya udah kayak pendidikan tuh udah saya coret gitu lah dari list jurusan yang bakal saya masukin gitu kan. Terus itu kan public speaking ya. Terus tuh meningkat karena apa? Karena di sini saya komunikasi terus kan sama anak ini. Terus yang kedua, public speakingnya nih bukan cuman yang kayak kita bicara nih di forum, gimana sih cara bicara formal. Di sini saya juga tahu nih cara gimana sih komunikasi sama anak kecil gitu loh.
kan cara komunikasi sama anak kecil sama komunikasi sama teman sebaya sama orang yang istilahnya kayak udah pendidikan tinggi itu kan pasti beda nih, nyusun bahasanya nih gimana. Nah di situ saya kayak udah, wah ternyata saya ini juga jadi dapat skill nih, kayak cara mengajar gimana, terus tuh cara mengarahkan anak ini nih supaya mau nurut sama saya gitu loh, nggak bebal lah istilahnya, kayak kamu hafalin dong, terus tuh kayak ngapain kan ada di Google, gimana sih cara mengarahkan anak ini nih biar paham gitu loh, saya nih gini kan kamu, biar kamu supaya kamu tahu saya ini peduli sama kamu, saya pengen kamu ngapalin ini bukan karena kemauan saya, tapi saya suruh kamu ngapalin ini supaya kamu juga ada bekal nantinya gitu. Tapi saya nggak mungkin kan nyampain pakai bahasa begitu, jadi tuh saya kayak setiap pertemuan tuh kayak mikir, kayak muter otak gitu loh, gimana sih nyampain ke anak ini. Kadang tuh juga ada kan kayak soal esai, terus tuh misalnya dia udah ngerjakan kan salah, terus kayak saya nuliskan kan jawabannya yang benar gimana. Pasti ada, kalau kita nulis sesuai rumus, pasti anak itu pasti akan bingung kan, kayak ya kayak apa ini kok misalnya dia nggak tahu caranya cara begini. Oh iya, ada satu lagi, dia itu masih bingung cara bedakan misalnya 5 dikurang negatif 8. Nah dia tuh kayak 5 dikurang sama dia, 5 dikurang dia sama 8. Dia agak bingung gitu loh, kalau misalnya negatif ketemu negatif bakal jadi positif gitu kan. Nah, jadi saya kayak bikinkan tabel gitu, kalau misalnya negatif ketemu negatif jadi positif, kalau positif ketemu negatif jadi apa, saya bikinkan tabel. Terus setiap saya nulis rumus bakal saya kayak tandain gitu pakai stabilo atau apa, terus kayak saya kasih panah, saya tulisin ini diapakan gitu. Jadi setelahnya sih saya kasih ke tas saya ke dia, saya harap dia review ya, dia baca gitu. Dan ternyata memang dia baca sih ketika saya jelaskan ini gimana nih, terus dia bilang, oh ini soalnya mirip nih sama yang kemarin. Nah di situ saya jadi excited gitu loh, terus saya oh my god, jadi gini ya rasanya jadi guru gitu. Terus tuh juga dipanggil sama dia tuh ibu gitu kan. Itu lucu banget. Nah terus tuh juga kadang tuh saya sharing sih sama dia, kayak cerita tentang apa sih saya pengen masuk kuliah di mana gitu ya. Dia juga bantu doa lah ya. Makasih banget ya, mungkin salah satu doa dia yang bikin saya jadi lulus masuk di jurusan saya sekarang. Jadi itu aja sih skill saya, jadi public speaking sama tahu cara nge-treat anak kecil yang baik gitu loh. Semoga kedepannya adanya bisa kayak Maudy Ayunda ya, suka belajar. Amin. Ini pertanyaan terakhir nih. Apakah kedepannya masih ada niatan mau melanjutkan pekerjaan ini, atau mungkin ada pekerjaan lain yang menurut Nurul lebih menarik dan lebih nyaman buat Nurul gitu? Kalau saya ya jujur, saya itu adalah pekerjaan impian sudah. Makanya saya pengen masuk jurusan saya sekarang. Kalau pekerjaan ini saya pengen nanti itu kan saya masuk himpunan mahasiswa saya tuh, saya pengen kalau misalnya ada kegiatan volunteer itu, saya pengen nih ikut kegiatannya kayak ngajar anak di jalanan atau ke panti asuhan ngajar anak-anak yatim gitu kan. Karena saya pikir orang-orang kayak mereka itu butuh banget nih rangkulan kita, gimana sih cara kita ngajar mereka gitu loh. Jadi bukan berarti saya punya pekerjaan impian terus saya langsung pengen ninggalin ini nih, enggak, saya tetap pengen, tapi bukan utama saya, bukan prioritas lah intinya. Tapi menurut saya sama-sama penting, karena someday mungkin kalau saya punya anak, saya juga bakal ngajarin anak saya sendiri nantinya kan. Jadi kesimpulan yang saya dapat, cara Nyenyun pertama kali Nurul memulai kerjaan ini di awal tahun 2021 sebelum ujian kelulusan, mulai bekerja di bidang les privat. Lalu pengalaman pertama kalinya ya jadi guru les privat kan ya, guru les privat matematika bagi anak SD.
tertariknya itu karena untuk mengisi waktu yang luang dengan hal-hal positif. Lalu eh, belum, karena sebelumnya belum ada pengalaman, cara Nyunyin survive dengan cara hatinya tergerak ketika melihat anak itu, oh ini orang harus dibimbing gitu, menurut Nyunyin begitu kan ya. Lalu dari pekerjaan ini Nurul mendapatkan skill baru, yaitu public speaking dan how to treat the children gitu kan, gimana caranya ngomong sama anak kecil gitu. Dan kedepannya Nurul tetap mau mengambil pekerjaan impian, namun tidak langsung meninggalkan pekerjaan ini karena dirasa pekerjaan ini cukup bermanfaat karena masih banyak yang harus dibimbing di luar sana. Itu kesimpulan yang saya dapat dari wawancara bersama Nurul hari ini. Terima kasih untuk waktunya Nurul. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ada kesan pesan terakhir. Kesan-kesan apa ya? Sampai mikir dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini deh, lakuin sesuatu yang lakuin sesuatu itu karena keinginanmu sendiri gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya itu bukan cuma tentang apa sih yang kamu dapat, benefit apa sih yang kamu dapat, tapi tentang gimana sih benefit yang kamu kasih juga ke orang lain, gimana sih kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Karena hidup ini nih cuman sekali ya, kata orang, bener banget tuh, cuma sekali. Jadi tuh bukan cuma tentang kamu harus nikmatin hidup, tapi juga tentang gimana sih kamu kasih manfaat buat hidupmu, gimana sih hidupmu bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin agak sulit bantu orang yang kadang kita pikir lebih jauh di bawah kita, tapi kalau kamu lihat orang itu berhasil, itu tuh kayak jauh lebih luar biasa daripada ketika kamu sendiri yang berhasil. Jadi tuh jangan berhenti deh nolong orang, walaupun itu capek dan sulit. Percaya aja, suatu hari nanti bakal ada benefit yang kamu dapat karena kamu udah ngasih banyak benefit ke orang lain. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi disinilah wawancara kita berakhir. Semoga dari sini kita bisa dapat banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam.